Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat saya kasihi. Saudara, sukacita terbesar di dalam hidup adalah ketika kita semua dapat menerima dengan segala ucapan syukur apapun kondisinya, baik atau tidak baik, enak atau tidak enak, nyaman ataupun tidak nyaman. Saudara, sudah saya kemukakan pada video saya sebelumnya pada part 1 yang berjudul cemas khawatir dapat membawa seseorang jatuh ke dalam lembah dosa yang dalam dan binasa, di mana saya jelaskan ada dua dampak buruk yang ditimbulkan dari penyakit cemas khawatir yang berkepanjangan. Yang pertama adalah memicu rasa takut sehingga melakukan sebuah tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan itu sudah saya jelaskan pada part 1 video saya sebelumnya. Dan yang kedua adalah memicu depresi yang berakibat melakukan suatu pembunuhan. Saudara, seperti janji saya akan jelaskan poin kedua ini. Dan saya akan mengacu kepada sebuah kejadian nyata yang menjelaskan bahwa rasa cemas khawatir yang berkepanjangan dapat menyebabkan atau memicu depresi kepada seseorang sehingga membuka celah kepada roh pembunuh untuk masuk ke dalam pikiran dan hatinya sehingga mengendalikan tubuhnya untuk melakukan suatu pembunuhan. Saudara, kasus pembunuhan ini menimpa seorang laki-laki muda yang belum menikah yang sedang menjalankan sebuah bisnis dengan memakai uang milik orang tuanya yang besarnya cukup fantastis, saudara. Dan ia mengatakan kepada orang tuanya bahwa uang tersebut ia investasikan untuk sebuah usaha. Karena atas permintaan anaknya sendiri, maka orang tuanya pun percaya-percaya saja. Memang anak ini kualitas hidupnya boleh dibilang lumayan berkecukupan, saudara. Dan orang tuanya pun ketika memberikan uang ini kepada anaknya tanpa ada rasa curiga sama sekali. Dan orang tuanya pun tidak diberitahu secara detail oleh anaknya bisnis apa yang sedang ia kerjakan, jenis usahanya apa, dan di mana usaha itu dijalankan. Ia hanya mengatakan uang tersebut akan diinvestasikan. Jadi saudara, pada bulan pertama anaknya menyetor sekian puluh juta kepada orang tuanya dengan mengatakan nominal tersebut adalah keuntungan atau profit yang ia peroleh dari hasil bisnis yang sedang ia jalani. Maka pasti bahagialah kedua orang tuanya melihat anaknya yang sudah menghasilkan dan berhasil. Dan saudara, lalu bulan kedua, anaknya setor lagi keuntungan sekian puluh juta kepada orang tuanya dan begitu pun selanjutnya pada bulan ketiga. Maka bahagialah hati orang tuanya, saudara. Dan ternyata saudara, uang yang diberikan oleh orang tuanya ia investasikan kepada sebuah bisnis hanya sebagian saja, dan sisanya ia pakai untuk berfoya-foya, makan enak, dan pergi bersama teman-temannya. Dan ia juga pakai uang itu untuk keperluan pribadinya juga. Dan lama-kelamaan uang tersebut habis, saudara, dan ia tidak bisa berpura-pura lagi memberikan uang kepada orang tuanya yang biasa setiap bulan ia berikan dengan alasan bahwa itu adalah profit dari usaha yang sedang ia jalankan. Karena orang tuanya merasa tidak ada pemasukan lagi setiap bulannya, dan orang tuanya mulai khawatir dengan penggunaan uang tersebut, saudara. Maka mulailah orang tuanya menanyakan uang yang pernah ia berikan kepada anaknya tersebut. Jadi setiap ketemu anaknya, orang tuanya selalu bertanya dan bertanya. Ya mungkin saja karena tidak pernah ada kepastian, maka orang tuanya pun mulai menagih. Ya mungkin agar anaknya segera mengembalikan uang tersebut. Dan bisa saja uang yang sudah diinvestasikan tersebut
tidak bisa ditarik kembali. Dan sisanya pun juga sudah tidak ada, saudara. Sudah ludes ia foya-foyakan. Maka disinilah anaknya mulai marah, emosi terhadap orang tuanya yang selalu bertanya. Dan ia tidak mau mengerti dan bahkan tidak ada komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Setiap hari si anak mencari cara bagaimana harus menjawab setiap pertanyaan orang tuanya. Dan ia pun selalu berusaha untuk menghindar agar tidak bertemu orang tuanya. Atau bisa saja si anak lebih nyaman terkadang tidak pulang ke rumah dan berusaha menginap di rumah temannya. Setiap hari si anak diliputi rasa khawatir dan takut, cemas bila akan bertemu orang tuanya. Mengapa? Karena kedua orang tuanya meminta pertanggungjawaban atas uang yang sudah diberikan kepada anaknya. Dan mengapa anaknya tidak menyetor keuntungan lagi kepada mereka? Inilah yang dipertanyakan orang tuanya, saudara. Kenapa hanya beberapa kali saja keuntungan itu disetor kepada orang tuanya? Dan bulan-bulan berikutnya pun tidak kedengaran lagi. Dan orang tuanya mulai berpikir, apakah usaha yang dirintis anaknya berhasil atau tidak? Mulailah orang tuanya ketar-ketir, saudara. Kemana larinya uang tersebut? Lama-kelamaan, orang tuanya mulai tidak sabar, mulai emosi, dan bahkan orang tuanya mulai menunjukkan amarahnya kepada anaknya. Karena memang anak ini hidupnya berkecukupan, saudara. Gaya hidupnya pun bukan seperti anak-anak sederhana, tetapi gaya hidupnya seperti menengah ke atas. Anak ini cukup dimanjakan kedua orang tuanya, dalam artian semua kebutuhannya selalu dicukupi. Postur tubuhnya pun bongsor, subur, tidak ada potongan orang susah atau sederhana. Saudara, ketika iblis sudah bekerja, tidak ada tedeng aling-aling. Akhirnya orang tuanya pun semakin hari semakin emosi dan tidak lagi bisa memendam amarahnya terhadap anaknya, yang dimana selama ini mereka berusaha tutupi. Dan inilah titik puncak emosi yang meledak-ledak, saudara. Karena orang tuanya seringkali melihat anaknya berusaha menghindar untuk bertemu mereka. Maka disinilah rasa curiga orang tuanya semakin menjadi-jadi, saudara. Maka pada saat inilah iblis pun mulai merasuki jiwa anaknya. Anaknya bukan hanya takut, cemas, saudara, tetapi anaknya pun sudah menjurus kepada depresi. Karena masalah yang terus menekannya melalui perkataan orang tuanya yang sudah mulai kasar mungkin, ditambah lagi kakak perempuannya yang juga terlibat ikut memaki-maki dia mungkin. Maka pada saat kondisi yang terjepit inilah si anak semakin kalap, saudara. Karena toh ia juga enggak mungkin kan bisa menggantikan uang tersebut. Ia galau, ia tidak tahu harus ngapain, uang juga sudah habis terpakai. Maka pada saat ia merasa terjepit inilah, iblis mulai merasuki pikirannya dan memasukkan anak ini dengan roh pembunuh, saudara. Mungkin saja iblis membisikkan dia seperti ini, bunuh saja papa mamamu, juga kakakmu. Daripada kamu stres, takut terus-menerus, bukankah beres masalah kamu? Lalu iblis terus mengintimidasi anak ini dengan mengatakan, bunuh saja, jangan takut. Saudara, suara iblis itu semakin hari semakin keras membisikkan anak ini. Sepertinya ia betul-betul seperti ada yang memerintahkan untuk melakukan pembunuhan itu. Ia mulai gelisah dan gelisah, saudara, antara mau melakukan sesuai bisikan iblis tadi atau tidak. Akhirnya, dengan keyakinan penuh, ia memutuskan untuk membunuh dan menghabisi kedua orang tuanya dan kakak perempuannya, saudara. Mulailah ia berpikir dengan apa ia harus membunuh. Akhirnya iblis menuntun anak ini dengan memberikan hikmat kepada anak ini untuk membeli racun, saudara, dengan cara memberikan racun ini pada minuman mereka bertiga. Dan gak biasanya anak ini tiba-tiba membuat minuman pada pagi hari untuk kedua orang tuanya dan kakak perempuannya.
Dan tanpa rasa curiga sama sekali, kedua orang tuanya dan kakaknya meminum minuman buatan anak ini. Saudara, akhirnya malapetaka besar terjadilah pada keluarga ini. Dan meninggallah ketiganya setelah mereka meminum minuman tersebut. Saudara, kasus ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua tentunya. Dan bagaimana seorang keluarga Kristen menyikapi hal ini, saudara? Dan saya mau beritahu, jika roh pembunuh itu sudah memasuki pikiran seseorang, maka roh pembunuh itu akan terus merasuki dan mengintimidasi pikiran seseorang. Tanpa mengenal waktu, saudara, ketika seseorang galau, stres, takut, depresi, maka roh pembunuh itu akan kuat bekerja dan terus berusaha mendakwa orang tersebut. Pastinya sampai orang tersebut melakukannya, saudara. Jika belum, roh pembunuh itu akan mendakwa lagi. Apalagi orang tersebut tidak memiliki pertahanan iman, saudara, tidak pernah berdoa, ditambah lagi ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang orang tuanya tidak rohani, tidak pernah berdoa, dan hidup keduniawian yang tinggi, serta dengan akhlak yang kurang baik juga. Maka disinilah iblis melalui roh pembunuh mudah sekali menyusup ke dalam pikiran dan hati seseorang. Tapi sebenarnya saya mau beritahu, seorang keluarga Kristen yang taat dan setia mengikuti Yesus, mereka apabila disusupi roh pembunuh itu, mereka bisa mengusir melalui nama Yesus. Mereka harus katakan di dalam nama Yesus, roh pembunuh keluar dari tubuhku. Dan ini bisa dilakukan oleh setiap pengikut Kristus. Saudara, sebagai keluarga yang berjalan pada poros kehendak Tuhan, sebagai seorang yang beriman, yang takut dengan Tuhan, yang dipenuhi dengan roh Allah, sebagai seorang yang hidup sesuai firman Tuhan, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, saudara. Jika dapat terjadi pun, ini pasti ada kesalahan yang Anda buat sebagai orang tua. Dan tidak bisa menyalahkan anak Anda, saudara. Dan bagaimana kita semua menanggapi kasus ini? Dan di mana letak kesalahannya? Sudah pasti kesalahannya ada pada kedua orang tuanya, saudara, bukan anaknya. Karena orang tuanya tidak mendidik anaknya dengan baik. Orang tuanya tidak memotivasi anaknya dengan baik. Orang tuanya ingin melihat anaknya mengalami progres, mengalami kemajuan, tapi tidak memotivasi dengan baik. Saudara, saya akan bedah masalah keluarga ini menjadi 3 bagian. Mengapa masalah ini dapat terjadi? Yang pertama adalah kesalahan fatal orang tua pada sikap tindakan nyata. Kedua, mengalami penyerangan alam roh berupa tumbal, dan iblis telah berhasil merebut berkat keluarga ini. Ketiga, hukum tabur tuai. Mari saudara kita bahas poin pertama, apa saja kesalahan fatal orang tua. Yang pertama adalah, orang tua tidak menjalin kedekatan dengan anak dalam hal komunikasi. Artinya tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Bahkan ada di mana anak baru mau ketemu papanya saja sudah sungkan, takut. Dan ini memang sengaja diciptakan oleh papanya sendiri. Dan yang kedua adalah orang tua hanya taunya mencari nafkah saja, tanpa mau tahu perkembangan anaknya di luar bagaimana, hubungan dengan temannya bagaimana, seperti apa. Orang tua merasa sudah bertanggung jawab jika sudah mencukupi kebutuhan anak, memberi makan anak, menyekolahkan anak. Semua dinilai hanya dengan uang, saudara, tanpa ada personal touch. Anak tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Dan ketiga, orang tua selalu membanding-bandingkan kakaknya dengan adiknya, atau adiknya dengan kakaknya, anaknya satu dengan anak yang lain. Berharap jika dibandingkan, anaknya dapat berubah sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya. Dan sikap ini justru membuat mereka menjadi iri hati dan saling bersaing. Dan keempat, orang tua pilih kasih, memperlakukan dan memberi kasih sayang yang berbeda antara kakak dengan adiknya.
Sehingga secara diam-diam adiknya telah menaruh rasa iri hati terhadap kakaknya atau sebaliknya. Dan kelima, orang tua tidak memotivasi anaknya dengan baik, tidak pernah mendidik dan memperingati anak akan kesalahan anak dari sejak dini atau dari mereka kecil. Anak berbuat salah selalu dibiarkan, tidak dibimbing sebab dan akibat yang akan timbul nanti. Bahkan ada orang tua yang jika anaknya berbuat salah, justru malah dibela dan cenderung menyalahkan temannya, sehingga si anak tidak mengetahui kesalahan apa yang diperbuat. Dan setelah besar, anak ini cenderung egois, suka membuli orang lain, dan memiliki sikap premanisme, berani dengan siapa saja. Dan yang keenam, saudara, orang tua terlalu memanjakan anak. Semua keinginannya selalu dituruti. Sayang tidak pada tempatnya. Orang tuanya pun harus belajar. Tidak semua keinginan anak harus dituruti. Jika kebutuhan itu untuk kepentingan studinya, ya oke saja. Itu harus memang dipenuhi. Tetapi jika kepentingan itu justru akan merusak perkembangan emosional atau habit atau mungkin juga pergaulannya, sehingga orang tuanya menjadi sulit mengontrol, bukankah lebih baik tidak membelikan dulu atau mungkin ditunda dulu? Mungkin saja secara umur dan perkembangan belum cukup dewasa untuk menerima benda tersebut. Jadi dalam hal ini, peran orang tua benar-benar harus maksimal di dalam mengikuti tumbuh kembang anak. Jangan sampai orang tua yang memiliki mindset begini, sayang anak, semua diberikan. Ini sama saja seperti Anda sedang menjerumuskan anak Anda sendiri ke dalam jurang, saudara. Dan kita lihat pada poin kedua, keluarga mengalami penyerangan alam roh berupa tumbal. Dan iblis telah berhasil merebut berkat keluarga ini. Saya akan jelaskan, saudara, bagaimana jika dilihat dari perspektif Tuhan atau perspektif alam roh. Saya mau sampaikan bahwa iblis melalui ilmu perdukunan memang telah mengincar berkat-berkat keluarga ini. Ketika berkat keluarga ini sudah masuk dalam daftar incaran iblis melalui ilmu perdukunan, maka kurun waktu setengah tahun atau 1 tahun sebelumnya, roh-roh dunia itu memang sudah diluncurkan kepada keluarga ini. Yang mungkin dulunya keluarga ini hidupnya bahagia, tenang. Tapi belakangan ini sepertinya kedamaian itu seperti tidak ada lagi. Dan biasanya yang bisa mengambil tumbal itu adalah orang-orang sekitarnya yang memakai ilmu perdukunan. Karena mungkin pertahanan imannya yang kurang kuat, atau mungkin yang menyerang memiliki ilmu hitam yang tinggi, atau yang menyerang itu adalah ilmu perdukunan langsung, juga bisa, saudara, untuk diberikan berkatnya kepada kliennya. Tapi kalau dilihat dari motifnya, karena cukup tragis, ini bisa juga karena atas permintaan, karena mengandung unsur sakit hati, saudara. Saudara harus ingat, segala sesuatu terjadi di alam roh terlebih dahulu, baru di alam nyata atau fakta. Jadi sebelum fakta terjadi, ada ilmu perdukunan yang mengirim roh orang mati kepada keluarga ini. Entah ada kaitan dengan sakit hati atau tidak. Dan yang pastinya, roh orang mati sama dengan roh maut ya saudara. Jika roh maut berarti seluruh berkat ketiga orang tersebut, yaitu kedua orang tuanya dan kakaknya, telah berhasil direbut semua oleh iblis melalui ilmu perdukunan. Dan juga anaknya yang melakukan pembunuhan harus dipenjara. Maka anaknya pun berkatnya telah diambil oleh iblis. Ya, sekalipun bukan maut, tapi berkat damai sukacita, berkat nama baik, berkat karir, berkat masa depan, berkat jodoh anak tersebut telah direbut oleh iblis. Sekalipun ia bisa perbaiki di kemudian hari setelah keluar dari penjara. Tetapi tetap saja saudara, kualitas dan porsi berkatnya pasti sangat berbeda. Memang Tuhan bisa pulihkan kembali, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama, saudara.
Dan ini adalah konsekuensi yang harus ia tanggung. Jikalau demikian, berkat-berkat mereka yang sudah direbut diberikan kepada siapa? Ya, diberikan kepada pengikutnya yang lain atau kepada yang meminta melalui ilmu perdukunan. Dan poin ketiga, karena hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai bisa saja terjadi, saudara. Mungkin dahulu orang tersebut pernah melakukan hal yang membuat seseorang sakit hati. Entah perkataan yang kasar, membentak, tindakan mengancam seseorang, atau mungkin pernah melakukan tindakan alam roh yang bersifat jahat dan ternyata diketahui. Maka pembalasan pun tidak terelakkan. Inilah sifat orang-orang dunia, saudara, yang tidak takut dengan dosa dan tidak takut dengan Tuhan. Tetapi saya tegaskan sekali lagi, basisnya tetap kutuk keturunan ya. Karena jika kutuk keturunan itu belum dipatahkan, maka roh jahat yang sudah merajalela menguasai sebuah keluarga turun-temurun, suatu waktu akan mengirim kesialan bagi anak cucunya atau keturunannya, saudara. Kutuk keturunan adalah dosa yang pernah diperbuat oleh nenek moyangnya. Saya akan jabarkan. Biasanya itu dimulai dari orang tua, lalu kakek, nenek, lalu buyutnya, dan seterusnya. Jika kutuk keturunan atau perbuatan jahat yang pernah dilakukan nenek moyang mereka tidak diputuskan oleh Tuhan Yesus, maka kutuk keturunan atau kesialan itu akan terus berjalan dan menyerang kepada keturunannya. Dengan cara, roh jahat tersebut akan menggerakkan orang-orang di sekelilingnya untuk menyerang atau menghancurkan keluarganya. Tentunya sebelum menyerang pun, roh jahat tersebut akan menuntun atau merasuki keluarganya atau keturunannya dengan tindakan atau sikap yang salah juga. Jadi di sini balance ya antara sikap dengan penyerangan. Dan hanya dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah yang dapat memutuskan kutuk keturunan tersebut. Di luar ini tidak bisa, saudara, karena kuasa Yesus di atas segalanya. Dan bukankah Yesus telah mengalahkan dunia ini? Jadi sekali lagi saya tekankan, basisnya tetap kutuk keturunan ya. Karena seseorang tidak akan tahu apa yang dilakukan dahulu oleh nenek moyangnya. Tidak mungkin kan seseorang buat kejahatan lalu ditulis secara terperinci, lalu didokumentasikan, lalu diberikan kepada anak cucunya. Ya tidak mungkin, dan ini tidak pernah terjadi, saudara. Yang pasti, seseorang berbuat jahat pasti dilakukan secara diam-diam, saudara. Tapi yang menanggung perbuatan dosanya adalah anak cucunya sendiri. Yang saya paparkan ini adalah kronologis cara kerja kutuk keturunan. Mari saudara kita lihat kitab Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bukankah firman Tuhan ini jelas, saudara? Manusia saling menyerang, saling menikam, saling menghancurkan, saling membunuh, baik memakai tindakan alam nyata maupun tindakan alam roh. Seperti besi menajamkan besi. Mungkinkah kayu menajamkan besi atau aluminium menajamkan besi? Ya, nggak sepadan ya, karena tidak sejenis. Besi harus dengan besi, manusia dengan manusia. Sebetulnya sifat ini sudah tertanam pada manusia dari sejak balita, saudara. Coba saja saudara lihat anak balita yang katakanlah berusia 2 tahun. Ia memukul temannya dengan tangannya. Tentunya kalau 2 tahun memukul ya pasti tenaganya yang dikeluarkan pun kecil juga ya saudara. Dan ketika ia memukul, coba perhatikan. Temannya pun akan membalas dengan memukul balik. Saya melihat ini seperti sudah ada kodrat dosa pada diri manusia sejak lahir. Dan bukankah semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa Adam dan Hawa? Dan upah dosa adalah maut. Jadi ketika manusia ingin mencapai suatu keinginannya, mereka dengan tega dan tidak sungkan-sungkan untuk melakukan apa saja, saudara. Hanya orang-orang yang takut dengan Tuhan saja yang tidak akan melakukan hal tersebut. Seharusnya seorang Kristen yang benar-benar sudah diputuskan kutuk keturunannya, hal ini tidak dapat terjadi, saudara. Dan hal ini sangat dipertanyakan, saudara. Dan ada yang mengatakan kepada saya, mengapa saya sudah dibaptis di sebuah gereja
Mengapa kutuk keturunan itu masih menyerang mereka? Saudara, ada 3 hal yang perlu saya jelaskan secara gamblang, saudara. Yang pertama adalah, baptisan itu harus dipenuhi dengan kuasa Yesus Kristus Allah Bapa melalui Sang Gembala. Berarti titik poinnya ada pada seorang gembala gereja. Apakah tangannya bersih atau tidak, hidupnya kudus atau tidak, dengan kuasa apa ketika membaptis? Inilah fungsi peran sebuah gereja, saudara, di mana gereja diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi jemaatnya. Maka dikatakan gembala adalah wakil Allah. Dan gereja harus mengambil peran menjadi perpanjangan tangan Yesus Kristus Allah Bapa terhadap jemaatnya. Buat apa Tuhan izinkan berdirinya sebuah gereja jika tidak ada fungsinya? Dan baptisan pun hanya boleh dilakukan oleh seorang yang berprofesi gembala. Di luar itu tidak boleh, saudara. Dan poin kedua, jemaat yang tidak mau sungguh-sungguh di dalam mengikuti Yesus, tidak memiliki love yang mendalam dengan Yesus, tidak peduli, acuh tak acuh. Dan poin ketiga adalah jemaat rapuh imannya karena terpengaruh pergaulan buruk. Bukankah Alkitab mengatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik? Dan hal ini pun Yesus pernah berikan di dalam sebuah perumpamaan, yaitu ibarat benih yang tumbuh di tengah ilalang, maka ketika benih itu besar, maka ilalang itu akan menghimpitnya dan pada akhirnya benih itu pun mati. Jadi benih ini diumpamakan adalah anak Tuhan, saudara. Ilalang adalah anak-anak dunia. Saudara, banyak yang mendeklarasikan kekristenan harus sesuai dengan Alkitab. Tidak boleh keluar dari unsur teologi. Iya, benar. Tapi mereka juga lupa mendeklarasikan kuasa atau power. Karena jika seseorang memerintah atau memimpin tanpa kuasa atau power, bagaimana mungkin ia bisa menghadang musuh-musuh yang akan menerkam domba-dombanya? Bagaimana ia menghalau dombanya agar tetap dalam perlindungan? Bukankah itulah pentingnya gada dan tongkat yang dipakai untuk menggembala domba, saudara? Gada dan tongkat adalah lambang, saudara, yang memiliki arti kuasa, power, atau kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang gembala. Karena tanpa gada dan tongkat, dombanya akan tercerai-berai dan akan diterkam oleh serigala-serigala buas atau ilmu perdukunan. Dan untuk memiliki gada dan tongkat ini, seorang gembala harus benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Karena gada dan tongkat ini merupakan perlengkapan senjata rohani dan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang gembala di dalam memimpin atau menggembala jemaat Tuhan, agar jemaat Tuhan benar-benar dilindungi. Jadi gereja bukan hanya memperhatikan liturginya saja, musiknya saja, dekorasinya saja, kursinya saja, atau mungkin gedungnya, buildingnya harus bagus, harus menarik. Tetapi sebuah gereja, gembalanya harus memperhatikan perihal ini, kuasa atau power. Karena gembala adalah wakil Allah, perpanjangan tangan dari Allah. Saudara bisa berimajinasi bagaimana jika seorang gembala domba tidak membawa dan tidak memiliki gada dan tongkat? Bagaimana mungkin ia bisa menggembala dengan baik dan well done? Ya nggak bisa, saudara. Maka jelas profesinya sebagai gembala tidak akan berjalan maksimal tentunya. Maka dombanya pun akan sakit. Dombanya akan haus. Dombanya akan lapar. Dan dombanya akan letih lesu, beban berat. Dombanya akan luka-luka, bahkan tercerai-berai, dan bahkan dombanya akan hilang, saudara. Dan ini konsekuensi yang harus mereka tanggung, yang harus mereka hadapi. Saudara, seharusnya seorang Kristen yang benar-benar sudah diputuskan kutuk keturunannya, hal ini tidak dapat terjadi.
jika mereka hidup kudus, taat dan setia kepada Tuhan dan telah dibaptis selam dengan benar. Karena bicara kerajaan Allah, kekristenan itu bukan hanya terdiri dari perkataan atau khotbah saja, tetapi juga terdiri dari kuasa, saudara. Bukankah kitab 1 Korintus 4 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dan firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa kerajaan Allah yang sesungguhnya harus disertai dengan kuasa atau power. Dan inilah yang terjadi pada gereja mula-mula, saudara. Pada masa lalu, mereka semua dipenuhi oleh kuasa Roh Allah. Dan hal ini pun dialami oleh Rasul Petrus, Musa, Elia, Daniel, Rasul Paulus. Dan jangan sampai gereja khususnya di Indonesia kehilangan perannya atau fungsinya sebagai sarana atau wadah untuk menyatakan kemuliaan Yesus Kristus Allah Bapa dan menjadi teladan yang baik yang dapat menarik perhatian dan simpatik bagi orang-orang di luar Kristen. Saudara, marilah kita semua sebagai pengikut Kristus, anak-anak Allah, mempelai Kristus, mempelai Allah Bapa, berlakulah bijaksana, arif, dan takut kepada Tuhan di dalam setiap perbuatan dan sikap kita, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Entah itu di dalam pelayanan, pergaulan, lingkungan kantor, pabrik, bagaimana harus menghadapi karyawan, bawahan, atasan, ART, supir, dan milikilah sikap santun dan wibawa ilahi, saudara. Dan jangan lupa buah-buah roh seperti penguasaan diri atau mengendalikan emosi, atau bisa disebut juga dengan kecerdasan emosi, karena jika tidak hati-hati dan waspada, iblis akan membawa manusia kepada jalan menuju kebinasaan. Jika sudah binasa, apalah arti semua harta yang saudara miliki? Hati-hati saudara dengan keinginan-keinginan yang bersifat keduniawian dan rasa tamak atau serakah. Karena sikap ini akan mudah sekali membawa kepada kebinasaan. Dan sikap ini tentunya tidak langsung berdampak atau menimbulkan efek langsung. Bisa saja beberapa tahun kemudian. Jika orang yang Anda sakiti itu hidupnya masih oke, happy, uangnya masih banyak, ya mungkin iblis belum menggerakkannya. Tetapi saudara harus hati-hati. Jika lawan Anda sudah mulai tidak bahagia lagi, uang mulai seret, rezeki mulai merosot, objekan sepi, maka pada saat itulah iblis akan bekerja mengirim roh intimidasi, roh dendam, kepahitan, roh kecewa kepada lawan Anda. Maka disinilah hukum tak bertuai akan terjadi, saudara, bahwa upah dosa adalah maut. Dan firman Tuhan ini telah menjadi hakim bagi kita semua. Jadi kesimpulannya, apa yang bisa kita petik di sini, saudara, sehingga dapat menjadi berkat bagi kita semua? Yang pertama, saya mau sampaikan, apa yang sudah dirancang oleh Allah Bapa tidak ada yang dapat menggagalkannya, saudara. Sekalipun Raja Neraka telah mencium dan telah memakai seorang Firaun untuk melaksanakan rancangan jahatnya untuk menggagalkan perjanjian atau covenant-nya antara Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan yang kedua, saudara dan saya adalah ahli waris yang memiliki hak istimewa atau privilege untuk dapat menikmati janji-janji Allah. Saudara dan saya adalah anak. Saudara harus ingat itu. Jangan ragukan lagi, saudara. Dan ingat, umur manusia 70, kalau kuat 80. Jadi kalau masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini, saudara harus benar-benar memakai kesempatan itu sebaik-baiknya untuk mencari kerajaan Allah, bukan mencintai dunia atau mencari kerajaan dunia. Boleh mencari uang, bekerja, tapi fokusnya tetap kepada kepentingan kerajaan Allah. Karena jika tidak, endingnya, ujung-ujungnya akan mengalami penyesalan, saudara. Bukankah hal ini menjadi wasting time, buang-buang waktu? Tapi harus diingat, di dalam penggenapan janji-janji itu, saudara dan saya harus menerobos tembok-tembok tebal dan tinggi yang menjadi penghalang saudara. Kerikil-kerikil kecil ataupun besar, atau bahkan batu gunung sekalipun yang berusaha menghadang saudara untuk bergerak maju untuk mencapai kemuliaan itu, saudara tidak boleh menyerah. Saudara harus tough, tegar,
Tetap fokuskan pandangan saudara ke depan. Tidak melihat ke kiri atau ke kanan, atau bahkan menoleh ke belakang. Jangankan menoleh ke belakang, saudara. Lihat ke kiri atau ke kanan saja, saudara akan memiliki peluang gagal. Apalagi saudara melihat ke belakang. Maksud saya, melihat ke masa lalu, yang gak akan mungkin bisa sampai kepada tanah perjanjian, atau melihat kemuliaan. Dan saya akan jelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan melihat atau menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang adalah masih mau melihat ke masa lalu, saudara. Ya, seperti kepahitan hidup saudara di masa lalu saudara yang buruk, saudara diperlakukan tidak baik, saudara disakiti, dosa-dosa masa lalu. Dan sedangkan melihat ke kiri dan ke kanan lebih kepada godaan-godaan duniawi, bujuk rayu teman-teman dalam pergaulan yang sangat menggoda perjalanan rohani saudara kepada Tuhan. Ya, atau bisa juga nasihat atau advice yang salah, yang sifatnya menjebak dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang pada akhirnya akan membuat saudara tidak dapat berjalan secara mulus kepada Tuhan. Saya akan beri contoh. Yang pertama adalah, jika Anda adalah seorang laki-laki, godaan terbesar adalah Anda ingin cepat kaya, ingin mencapai posisi atau jabatan dengan cepat, sehingga memakai cara-cara yang tidak berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, Anda tergoda dengan istri orang lain yang lebih cantik, mungkin lebih muda, lebih segar dari istri Anda. Karena iblis tahu manusia pada umumnya tidak pernah ada rasa puas. Dan itu adalah salah satu kelemahan manusia dunia, saudara. Dan iblis sudah menaruh rasa tidak puas ini dari sejak lampau kepada manusia, dengan menaklukkan manusia melalui roh-roh dunia, yaitu roh serakah. Dan roh serakah ini akan bekerja pada diri manusia agar tidak memiliki rasa puas, bahkan sampai mati, saudara. Dan pada akhirnya, apa yang ia raih mati-matian itu toh ia tidak nikmati juga. Mengapa? Ya, karena penyakit sudah mulai menggerogoti tubuhnya. Dan yang ketiga, Anda berjuang mati-matian untuk mendapatkan rumah mewah, mobil mewah yang belum bisa Anda capai selama ini. Sehingga tawaran iblis untuk melanggar perintah Allah pun tetap Anda terima. Dan yang keempat, Anda berusaha tampil sedemikian rupa agar Anda disegani, dihormati oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda gila hormat, gila pujian, Anda senang disanjung. Dan kelima, iblis mendesak Anda untuk membeli barang-barang branded. Anda disuruh melihat ke atas terus, sementara Anda tidak mau melihat ke bawah lagi, karena Anda berpikir kalau melihat ke bawah terus, Anda merasa nggak akan maju-maju dan semangat tidak akan terpacu. Padahal di bawah Anda masih banyak yang hidupnya berkekurangan dan belum bisa hidup layak seperti Anda, tapi mereka bisa bersyukur. Bukan tidak boleh melihat ke atas, saudara. Boleh, sangat boleh. Tapi apa yang saudara lihat? Tentunya yang dilihat adalah hal positifnya, saudara. Seperti bagaimana cara dia berjuang, spiritnya. Dan bukan hal negatifnya yang saudara tiru. Bukan gaya hedonnya yang saudara tiru. Atau pakaian-pakaian brandednya yang membuat Anda tergiur. Ini salah total, ya. Kalau gaya hedonnya yang saudara tiru, saudara akan jatuh tergelincir. Pasti, lambat atau cepat. Ketika saudara mengejar pencapaian-pencapaian yang sudah saudara targetkan sesuai dengan keinginan saudara, dan ternyata keinginan tersebut bukan berdasarkan kehendak Tuhan bagi hidup saudara, maka saudara akan menjadi manusia yang penuh dengan keduniawian, yang penuh dengan dilema, yang pada akhirnya akan terjerumus kepada arus dunia yang semakin deras tak terkendali. Dan perlahan-lahan saudara akan dibawa oleh iblis jatuh ke dalam lembah dosa yang dalam, bahkan sangat dalam. Ada istilahnya orang dunia mengatakan begini, gak apa-apa, sekali jatuh, kecemplung sekalian. Buat apa tanggung-tanggung? Dan ini adalah pola pikir yang salah, saudara. Jangan ditiru. Anda akan menjadi orang yang sangat tega. Anda membunuh dengan menggunakan alam roh, ilmu hitam, santet, teluh, guna-guna, sihir. Anda menyingkirkan orang-orang yang baik, orang yang menjadi penghalang Anda. Orang baik yang seharusnya tidak sepatutnya menerima hal tersebut.
Anda menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan, jabatan, posisi penting, kehormatan, kedudukan, untuk memenuhi segala keinginan dan kerakusan Anda. Dan Allah Bapa menangis melihat manusia melakukan hal ini. Jadi saudara semua harus benar-benar peka dan paham. Apakah hidup saudara sedang dibawa semakin jauh atau semakin dekat dengan Kristus Allah Bapa? Jika semakin jauh, saudara harus cepat dan segera kendalikan kemudi hidup saudara untuk kembali kepada peta perjalanan Anda, yaitu Kristus Yesus. Seperti seorang nakoda kapal, harus selalu waspada mengontrol kemudinya untuk selalu tidak melenceng dari arah peta atau tujuannya. Karena bisa saja angin kencang akan membelokkan kapal tersebut. Saya ambil contoh sederhana. Ketika Anda sedang naik mobil online, bukankah Anda harus memperhatikan posisi Anda saat itu di map Google? Apakah posisi Anda semakin menjauh atau semakin mendekat kepada lokasi tujuan? Dan itu pun bisa dilihat dari durasi waktunya. Jika semakin menjauh posisi Anda dari alamat yang dituju atau lokasi tujuan, maka Anda harus segera mencurigai dan bertanya kepada driver. Atau jika keadaan atau situasi memburuk dalam keadaan darurat, Anda harus segera minta berhenti kepada driver. Anda harus sigap dalam melihat situasi. Saudara, manusia zaman sekarang ini senang sekali menerima pujian dengan label dalam tanda kutip orang sukses, dalam konteks memiliki uang banyak, dalam usia yang terbilang katakanlah masih sangat muda, dan di usia 30 tahun atau mungkin di 35 tahun mereka sudah sukses. Atau seseorang memiliki suatu target bahwa usia sekian-sekian harus sudah kaya atau mapan secara finansial. Justru hal ini akan membawa seseorang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan karena mengejar ambisi yang belum tercapai. Karena menurut ukuran dunia, kesuksesan itu adalah memiliki uang yang banyak. Jika belum memiliki uang banyak, berarti belum sukses. Ini versi dunia, saudara. Tetapi sangat berbeda dengan versi surga, versi kerajaan Allah. Allah Bapa sangat sayang dengan anak-anaknya. Apalagi anaknya yang taat, tidak menghalalkan segala cara. Maka Tuhan akan didik anaknya terlebih dahulu, barulah Tuhan akan tambahkan dengan berkat jasmani dan materi, saudara. Bukankah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, baru semua akan ditambahkan? Saudara harus tetap berjuang, rajin, tapi harus tetap dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Itu yang benar, saudara. Dan mengapa jenjang sosial ekonomi manusia di dunia ini mengalami perbedaan yang sangat signifikan atau mencolok, saudara? Bukankah Allah Bapa menciptakan alam semesta dan isinya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia? Jikalau begitu, mengapa kehidupan sosial ekonomi manusia sangat jomplang dan mengalami kesenjangan yang dalam, saudara? Mengapa hal ini dapat terjadi? Jawabannya adalah karena yang kuat memakan yang lemah, yang serakah tamak menelan yang jujur. Memakai sistem siapa cepat siapa dapat, tapi dengan cara-cara dunia, bukan menggunakan cara Tuhan. Tetapi orang-orang yang sudah tahu kebenaran, maksud saya di sini adalah anak-anak Tuhan, tidak akan mau melakukan hal bodoh tersebut. Karena anak Tuhan tahu resikonya, saudara. Tidak ada makan siang gratis. Tetapi justru bagi orang dunia, mereka mencap atau memberi label, anak Tuhan itu bodoh. Kamu bodoh. Kamu lambat. Kamu tidak gesit. Padahal nanti ketika melakukan pertandingan iman, yang meraih kemenangan adalah justru anak Tuhan. Dan saya mau beritahu, anak Tuhan itu tidak bodoh sekalipun ia tidak mau melakukan apa yang dilakukan orang dunia. Karena anak Tuhan itu memiliki mindset atau pola pikir yang fokusnya kepada kekekalan, bukan kepada kesenangan yang sifatnya sementara, saudara. Sedangkan orang dunia, fokus hidupnya hanya kepada kesenangan yang sifatnya sementara, atau memiliki jangkauan pikiran yang lebih pendek. Manusia dunia mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Jadi segala sesuatu dilakukan fokusnya hanya untuk uang. Dan bahkan tidak ada lagi hal yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari, saudara.
hal kemuliaan Allah telah dikesampingkan. Menganggap hal itu adalah wasting time, buang-buang waktu, dan tidak ada kebanggaannya sama sekali. Bahkan sebagian mengatakan hal rohani adalah suatu kebodohan. Dan paradigma ini memang sengaja ditanamkan iblis, saudara, agar manusia tidak mau sungguh-sungguh lagi mengikuti Yesus Kristus Allah Bapa. Karena selain merasa bukan suatu kebanggaan, mereka juga mengatakan tidak mengikuti tren. Dan ikut Tuhan menjadi miskin. Ini adalah paradigma yang salah. Perihal ikut Tuhan menjadi miskin, ini salah ya. Saya mau katakan ikut Tuhan tidak miskin. Ikut Tuhan bahagia. Tuhan akan cukupkan semua kebutuhanmu. Tetapi Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan. Dan saya mau ingatkan, saudara yang saat ini, apapun dan bagaimanapun kondisi ekonomi saudara, janganlah merasa minder. Tetaplah percaya diri dan tetap memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam Kristus Yesus. Jangan menjadi Kristen yang apabila melihat doanya belum dijawab Tuhan, lalu give up. Mundur. Jangan ya saudara. Tetap optimis. Tetap memandang jauh ke depan dengan penuh pengharapan akan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Janganlah memiliki iman yang kerdil. Milikilah iman yang memindahkan gunung, saudara. Iman yang besar. Iman yang spektakuler. Percayalah Kristus Yesus Allah Bapa yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang dahsyat kuasanya. Dia sanggup lakukan apapun, sekalipun itu di luar nalar manusia. Dia amazing. Dan ingat, Tuhan melihat hati saudara, bukan melihat rupa saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.